kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Sore ini saya diminta oleh Ibu Hajjah Umi Wasani hafizahullah untuk bicara tentang Ramadan. Tentang apa? Ramadan. Di beberapa tempat dari sejak beberapa tahun ini sering saya kampanyekan satu hal, diantaranya adalah bahwa bulan Ramadan itu kan bulan yang barokah itu diobral enggak biasanya. Maksudnya luar biasa gitu. Rahmat itu diobral enggak biasanya, alias luar biasa. Ampunan dan pemaafan Allah di bulan Ramadan itu diobral enggak biasanya, alias luar biasa. Bahkan di tiap malam itu, bukan cuma malam Qadar, tiap malam, bukan cuma 10 hari terakhir bulan Ramadan, tiap malam itu ada orang-orang yang dinyatakan oleh Allah dijamin bebas dari siksa api neraka. Dan jaminan itu diobral oleh Allah tidak biasanya. Itu saking luar biasanya bulan Ramadan. Tidak biasanya juga pintu neraka selama bulan Ramadan full ditutup. Makanya kalau ada orang yang ngomong siksa kubur libur itu betul kalau merujuk pada hadis sahih itu. Karena kalau kita rujuk pada hadis sahih riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, di antara bentuk siksa kubur itu apa? Dibuka lorong tembus neraka. Sehingga kuburnya menjadi jurang-jurang neraka. Nauzubillahi min syarri dzalik. Lah ini nerakanya ditutup, berarti siksa kuburnya libur. Sebagaimana Allah ceritakan siksa kubur itu diantaranya lagi di surah ke-40 Al-Ghafir atau Al-Mu'min. Surah ke-40 ayat 46. Kata Allah, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Pagi dan petang, pagi dan sore Allah tampakkan kepadanya neraka. Nah, itu nerakanya ditutup bulan Ramadan, berarti siksa kubur libur. Tapi saya belum pernah baca, bukan tidak ada ya, saya belum pernah baca terus orangnya pulang itu belum pernah baca. Bukan tidak ada, saya belum pernah baca. Nanti kalau saya ngomong nggak ada, katanya ada ya repot. Jadi jangan terus Anda memahami karena siksa kubur libur terus beliau pulang, sehingga terus kemudian kalau Anda pindah rumah perlu mengkonfirmasi di kubur orang tua kita dengan mengatakan, omahku pindah mah. Nah, kemarin di Bintara, sekarang di Bintaro mah. Nah, dan orang tua kita enggak tersesat dari alamat. Enggak, bukan itu, bukan. Jadi ahli kubur itu dengan izin Allah bisa mengakses keluarganya dari alam kuburnya sana. Jadi ahli kubur itu bisa mengakses keluarganya dari dari kuburannya sana, dari alam kuburnya sana, maaf. Jadi enggak harus pulang cari alamat jenengan yang mboten. Ya kalaupun ada penjelasan itu, wallahu alam bisawab. Saya enggak tahu, enggak mau sok tahu juga. Cuman kalau kita merujuk pada informasi yang ada, ahli kubur itu bisa mengakses keluarganya dari alam barzahnya sana. Sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Quran di surah Ali Imran, surah ketiga ayat 169 sampai 171 itu. Itu tentang orang yang mati syahid dalam peperangan di jalan Allah. Tapi ayat itu tidak hanya berlaku bagi orang yang mati syahid di jalan Allah saja, termasuk orang-orang yang beriman yang mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah, entah sebagai pengurus masjid, pengurus musala, pengurus majelis taklim, penggiat dakwah. Insya Allah dapat bagian ini. Kenapa? Karena di ayat 171-nya itu berlaku bahwa di mana Allah mengatakan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Dan dalam hadis Sahih Muslim, orang yang berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh minta mati syahid, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Berarti nggak harus
mati perang dalam ayat ini ya. Yang penting dia mendapat fasilitas kubur. Apa fasilitas kubur dalam ayat ini? Farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Jadi mereka bergirang hati menyaksikan nikmat dari Allah dan rezeki dari Allah di barzahnya sana, dan mereka bergirang hati menyaksikan keluarganya atau temannya atau saudaranya yang masih tinggal di dunia yang belum menyusul mereka. Makanya dalam satu riwayat itu diceritakan, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kalau keluarganya atau anaknya berbuat baik, ahli kuburnya senang. Tapi kalau kita jubahat, ahli kubur kita sedih. Jadi hari ini orang tua jenengan yang sudah wafat itu ngelihat dari sini, wah anakku ngaji rek. Nah, senang itu. Kenapa senang? Karena kita sedang berbuat baik. Tapi kalau kita, mohon maaf ya, berbuat yang nggak benar, beliau sedih. Itu kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. La'ala sahab dalam hadis Bukhari itu diceritakan kan tadi di hadis Sahih riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah diceritakan kalau orang diberi nikmat kubur dibuka lorong tembus surga sehingga kuburnya menjadi taman-taman surga. Dalam hadis Bukhari diceritakan aukamakol ahli kubur ini seweneng, saking sewenengnya mau pulang ke dunia. Kata malaikat, kamu mau kemana? Saya mau balik ke dunia. Ngapain? Kata malaikat. Dalam riwayat itu kurang lebih begitu ceritanya. Ada dalam kitab At-Tadhkirah. Nanti ketemu lah di kitab itu nanti. 5 tahun lagi lah. Ya kan ngaji kan sebulan 2 kali, jadi ya 5 tahun lah. Tapi saya ceritakan sekarang. Ya, jadi saya teruskan. Jadi nggak harus nunggu 5 tahun, sekarang saya ceritakan. Terus mau kemana? Saya mau kembali ke dunia, kata ahli kubur itu. Ngapain? Kata malaikat. Saya mau cerita sama anak-anak saya kalau punya anak. Saya mau cerita sama keluarga saya. Saya mau cerita kepada keluarga saya masih di dunia. Ternyata nikmat kubur itu winu itu enak banget ya. Iya, ternyata nikmat kubur itu enak. Saya mau cerita sama keluarga saya. Kata malaikat, jangan, enggak boleh. Kata malaikat, sudah sampai tidur saja. Suruh tidur. Ada di antara nikmat kubur itu disuruh tidur itu. Dalam hadis ceritakan seperti tidurnya pengantin. Dulu guru saya menerjemahkan seperti tidurnya pengantin baru. Saya saat itu masih jomblo. Bayangin pengantin baru tidur itu enak gitu. Ternyata begitu jadi pengantin baru nggak bisa tidur. Kemelutak. Lanjut ya. Jadi singkat kata, singkat cerita. ya yang pengalaman jadi pengantin baru lah ya. Saya dulu masih jomblo pas ngaji hadis itu. Jadi saya masih belum nikah. Guru saya menerjemahkan hadis itu dulu gitu. Jadi tidur, nikmat kubur itu tidur seperti tidurnya pengantin baru. Saya ngebayangin pengantin baru itu tidurnya enak gitu ya. Ya itu tadi, ternyata begitu jadi pengantin baru malah nggak bisa tidur. Ya Anda paham lah ya. Ya tadi bahasa Jawanya kemelutak, tur umek. Lanjut. Jadi itu nikmat kubur itu. Nikmat kubur. Nah itu kalau di bulan Ramadan karena ditutup pintu nerakanya akhirnya apa? Libur. Nah, itu bisa mengakses keluarganya yang masih tinggal di dunia dengan ya dari barzahnya sana. Wah, jadi tenang, jangan khawatir ibu kalau pindah kontrakan, pindah alamat, nah, nggak usah khawatir, nggak harus ya datang ke kuburan bilang, ma alamatku pindah loh Mayo. Nah, sekarang aku nggak di Harapan Indah lagi ma, aku sekarang pindah ke mana ya Bu Ai kemana ya? Bu Ai pindah kemana Bu Ai? Ke Cilanda. Itu seperti itu. Pun paham ya? Nah, singkat kata singkat cerita, itu Ramadan kan barokah, tadi saya ceritakan barokah luar biasa, rahmat luar biasa, diobral nggak biasanya lah, ampunan, pemaafan. Gak cuma ampunan loh, pemaafan juga. Apa bedanya ampunan sama pemaafan? Kan ada maghfirah, ada ma'fu. Kalau maghfirah itu dosa itu ditutup, kasusnya ditutup. Kalau di pengadilan itu ada namanya di SP3 kan, dipeti S kan, itu namanya maghfirah, ditutup. Kalau
Ma'fu, pemaafan Allah, itu dosa dicabut sampai ke akar-akarnya. Jadi kayak semacam dideponering. Nah, jadi dicabut sampai ke akar-akarnya. Ada yang nanya ke saya, emang dosa itu ada akarnya Ustaz ya? Sependek yang saya ketahui ya, di antara nama dosa itu ismun. Ismun itu artinya buntut yang panjang. Kadang perbuatan dosa itu buntutnya panjang. Ada berbuntut masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah kesehatan, masalah macam-macam. Nah itu kalau dia berhasil meraih pemaafan Allah, makanya di 10 hari terakhir malam Qadar itu terutama di malam-malam yang terindikasi ada Lailatul Qadar, itu kita sangat dianjurkan baca apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bukan minta ampun, minta maaf. Fa'fu anni itu maafkanlah hamba. Biasanya kan kita astagfirullah ya. Tapi di malam-malam itu sangat dianjurkan baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu agar atau fa'fu anna kalau kita mau melibatkan keluarga kita ya. Itu agar dosa kita itu dicabut oleh Allah sampai ke akar-akarnya. Jadi ibarat kemarin perbuatan dosa kita itu buntutnya panjang, berbuntut pada masalah ekonomi. Dengan izin Allah utang lunas, sakit sembuh, anak-anak jadi baik, kesehatan jadi membaik, semuanya membaik. Kenapa? Karena dicabut sampai ke akar-akarnya. Walaupun mendapat ampunan Allah aja udah bagus daripada tidak sama sekali. Nah, syukur-syukur mendapatkan apa tadi? Pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Nah, itu tadi barokah, ampunan, rahmat diobral enggak habis-habis pada bulan Ramadan. Termasuk jaminan-jaminan tadi itu. Nah, saya mau sampaikan gini, ini penyemangatnya namanya targhib. Targhib itu menyemangati, itu targhib namanya. Kalau tarhib itu medeni artinya. Jadi kalau tulisannya tarhib Ramadan pakai hak, itu artinya medeni. Jadi menakut-nakuti Ramadan itu. Kalau tarhib pakai hak, selamat datang Ramadan artinya. Jadi menyambut kedatangan bulan. Itu kalau tarhib. Kalau targhib itu menyemangati orang untuk beribadah di bulan Ramadan. Kalau tarhib pakai hak, medeni artinya. Menakut-nakuti bulan Ramadan. Hati-hati ya kalau baca nih. Jadi ini targhib, mendorong kita untuk lebih semangat dalam Ramadan. Saya mau sampaikan gini. Bu, kalau menjaring rahmat yang begitu banyaknya, barokah yang begitu banyaknya, ampunan, pemaafan Allah yang begitu banyaknya, jaminan-jaminan yang begitu melimpahnya, itu kok kita hanya menggunakan jala berupa badan kita yang cuma satu ini, itu kok rasanya dapatnya sedikit ya kita itu. Ibarat ini kolam, isinya itu ikan emas yang banyak sekali, dan kita diberi kesempatan untuk mengambil sepuas-puasnya dan tidak biasanya di stok banyak ikan emas itu. Terus kita hanya bawa jala cuma satu, kira-kira dapatnya banyak apa sedikit? Nggak maksimal lah paling nggak gitu. Maka Ramadan itu kalau kita menjala berkahnya Ramadan, menjala rahmatnya Ramadan, menjala ampunan dan maghfirah Allah di bulan Ramadan serta pemaafan Allah di bulan Ramadan, kita berusaha menjala untuk mendapatkan jaminan-jaminan dari Allah di bulan Ramadan hanya pakai jala berupa badan kita yang satu ini. Kok rasanya itu loh, kok nggak maksimal itu kita akan meraih keutamaan Ramadan karena jalannya cuma satu. Nah, terus gimana dong Ustaz? Ya kan gini, maaf ya, badan kita kan maaf ya ada capek-capeknya, betul ya? Ada sakit-sakitnya kadang, betul? Ya, badan kita ada capek-capeknya, ada sakit-sakitnya, kadang ada mual-mualnya, muales-mualesnya. Kadang ada ngantuk-ngantuknya, betul ya? Ya, pokoknya intinya badan kita ini terbatas. Sementara kita ingin meraih sebanyak-banyaknya, maka caranya adalah gunakan jala yang banyak. Gunakan sebanyak-banyaknya jala untuk meraih sebanyak-banyaknya berkah, rahmat, ampunan, pemaafan, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan tuh. Paling tidak selama bulan Ramadan. Caranya bagaimana? Pakai sebanyak-banyaknya badan untuk beribadah kepada Allah, yang dengan ibadah mereka kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Yang dengan ibadah mereka
kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Caranya bagaimana? Kok orang lainnya beribadah kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka? Sebelum caranya bagaimana, saya mau sebutkan firman Allah dulu dalam Al-Quran. Di surah An-Nisa ayat 85 itu. An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang berikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditolong. Ya, ya. Ada kan? Nah, siapa, tapi ada juga siapa yang berikan pertolongan yang buruk, maka dia akan dapat dosa yang sama dengan yang ditolong. Tapi kita bahas yang pertama saja dulu. Yaitu siapa yang berikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditolong. Dalam hadis Sahih Muslim, itu pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun sampai hari kiamat, Bu. Nah, sekarang saya kasih praktisnya sekarang. Bagaimana praktik dari teori ini? Saya sering sampaikan di banyak tempat, mungkin sini juga pernah dulu, tapi Anda lupa saya yakin. Jadi, nah saya akan sampaikan gini. Saya sering contohkan ke banyak jamaah itu. Ini contoh yang paling sederhana. Agar kita ini mendapatkan pahala yang luar biasa. Karena banyak orang yang beramal yang kemudian kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Bayar listriknya masjid. Bayar listriknya musola. Bayar listriknya masjid. Bayar listriknya musola. Sebuahnya itu orang yang beribadah, merasa nyaman di masjid itu. Baca Quran, iktikaf, sholat, taklim. Sebuahnya itu orang beribadah di masjid itu gara-gara mereka merasa nyaman gara-gara kita yang bayar listriknya. Sebanyak itu pula pahala kita akan mendapatkannya. Sebanyak orang itu pula. Bayangkan kalau itu satu masjid. Bayangkan kalau itu misalnya 2 masjid. Bayangkan kalau itu dan seterusnya. Dan bayangkan kalau masjid itu makmur sekali. Kegiatannya makmur sekali. Berapa yang bisa kita peroleh? Mahal Ustaz. Kayak asyuhada berapa asyuhada listriknya per bulan? Pinten, Bu? 15 juta nih. Mahal Ustaz, gimana? Patungan. Ya kalau Pak Toto sih gampang lah kalau Pak Toto. Bagi yang apa itu? Yang pengusaha batu bara itu. Nah, tapi kalau yang kelas-kelas kita kan mungkin kan berat Ustaz di sana. Patungan. Syukur-syukur ya patungan kan nggak harus banyak karena sesuai dengan kemampuan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Paling enggak kita ini ada andil di dalamnya bahwa aku berusaha nyumbang listrik masjid Asyuhada atau musola Al-Ikhlas. Nah, di situ diharapkan kemudian di sebanyak itu orang yang beribadah kepada Allah di Masjid Asyuhada atau Baitul Husna atau mana ini Al-Ikhlas atau As-Sujud atau Mbundilah mana ini. Ini ada juga yang gini. Ada di masjid apa itu? Nggih, ada. Nggih, ada. Oh, nggih. Pokoknya intinya satu lah. Kalau kita membantu pembayaran listriknya walaupun nggak seberapa karena uang kita memang nggak seberapa. Paling nggak kita ada andil di dalamnya. Maka sebuahnya itu orang yang beribadah di masjid itu kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Itu di antaranya. Contoh yang lain, apalagi contoh yang lain? Jangan sia-siakan kesempatan memberikan buka puasa walaupun hanya seteguk air. Karena kan hadisnya sahih terkait dengan masalah itu di mana kalau kita ada dalam fikih sunnah saya sampai di sini sebutkan bahwa ketika seseorang itu memberikan buka puasa walaupun hanya dengan seteguk air, apalagi dengan takjil, apalagi plus sing marki. Nah, itu sing marki itu yang bikin kenyang. Nah, itu sing marki ini yang bikin kenyang maksudnya. Nah, itu yang bikin kenyang itu. Nah, itu kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan orang yang berbuka pada hari itu. Dan bayangkan kalau yang kita kasih itu ternyata plus kurma, di mana energi kurma itu ternyata cukup buat dia sholat raweh, sholat malam. Berarti kita dapat juga pahala sholat malam. Dan bayangkan ternyata kita tidak hanya ngasih kurma, tapi kita juga ngasih makanan, sego padang, warteg, apa macam-macam. Sehingga kemudian tenaganya ternyata cukup untuk mentenagai dia puasa bahkan untuk besoknya.
Berapa pahala kita karena kita telah menolong orang lain? Kan tidak harus banyak, tinggal ngomong sama DKM masjid atau musola, saya 5 kardus ya, atau 10 kardus minuman misalnya. Nah, atau kita naruh uangnya di kotak amal yang memang diperuntukkan untuk kegiatan Ramadan misalnya. Atau langsung ya tersebut gimana baiknya lah, enaknya lah. Yang penting kita ada bagian di mana kita memberikan bagian di masjid atau musola tersebut. Sehingga saya ulang sekali lagi, diharapkan ketika Ramadan nanti kita tidak hanya menjaring rahmat dan barokah itu hanya pakai badan kita, tapi juga pakai banyak badan untuk beribadah kepada Allah, yang dengan ibadah mereka kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Ustaz, contohnya kok duit melulu sih, yang nggak ada duitnya gimana Ustaz misalnya? Mohon maaf ya, fakta kan, mohon maaf, tidak semua orang uangnya gagah toh. Apalagi pas pandemi gini kan tidak semuanya orang uangnya gagah. Maka kalau memang mohon maaf ini ya, uang kita nggak banyak, karena memang mohon maaf lagi kondisi seperti ini, gampang dorong orang yang uangnya banyak. Iya, kasih tahu orang yang uangnya banyak. Ya kita mohon maaf kan kita punya anak. Mungkin anak kita yang udah kerja, yang udah punya gaji, disentil, dong. Jangan lupa ya, bagian gaji kamu mumpung Ramadan le. Mumpung Ramadan, Dok. Nah, mumpung Ramadan. Ayo, itu bayar listrik musola sebelah sana. Ayo, dorong anak-anak kita. Kita yang mendorong mereka, kita dapat bagian pahala yang sama. Atau kita punya teman, Mbak Yu, duit banyak gitu, sayang loh, Mak, simpen tok. Mbak ya, mumpung Ramadan ini, ayo kita banyak berbuat baik. Pahalanya gede loh. Kita dorong. Wah, jadi singkat kata itu, kadang kita mendorong orang lain untuk berbuat seperti itu karena mereka yang punya uang, sementara kita memang uangnya nggak gagah misalnya. Maka ketika mereka berbuat baik karena dorongan kita, karena pemberitahuan dari kita, saat itu kita dapat bagian pahala yang sama dengannya dan dengan orang yang dibantu olehnya. Kenapa? Karena dalam hadis Sahih Muslim dikatakan, siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan dapat bagian pahala yang sama dengan yang ditunjuki itu. Monggo kan saya mungkin sebagian kita sudah punya anak-anak yang sudah bekerja, sudah punya gaji, sudah punya uang lebih mungkin. Nah, itu dicolek lah anak-anaknya. Mas, ayo, Nduk, sayang loh kamu ini Ramadan ini kita dorong. Atau tadi saudara kita, Mas Kang, duitmu akeh, sayang loh kalau Ramadan ditahan-tahan, udah keluarin mumpung Ramadan, siapa tahu nanti. Atau kita kasih tahu informasi, Mas, sana loh ada musola butuh listriknya dibayarin. Itu kalau kamu bayarin itu, sebanyak itu orang ngaji di musola itu kamu dapat. Oh ya ini, sana itu. Kita ngasih tahu, memberitahu itu kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Nah, Bu, ini babnya apa tadi? Memperbanyak jari. Tapi jangan begini ya. Saya udah nyumbang masjid 5, udah nyumbang musola 10, udah nyiapin untuk buka puasa 10 kardus misalnya kurma misalnya, sudah 100 kardus minuman atau macam misalnya ini misalnya gitu ya. Berarti saya tinggal santai-santai aja lah. Bukan gitu. Mentang-mentang sudah berbagi banyak terus apa? Santai-santai. Bukan itu. Kita tetap bermujahadah. Badan kita tetap bermujahadah, berusaha. Tapi tadi kan namanya badan kan terbatas nih. Ada capek-capeknya, kadang ada sakit-sakitnya, kadang ada mual-mualnya. Kadang menjelang lebaran pesanan pempek banyak kan disrepot. Yang di belakang enggak dengar. Jadi pas menjelang lebaran pesanan nastar banyak misalnya. Nah, jadi singkat cerita, kekurangan itu diharapkan tertutupi, Bu. Dengan apa? Dengan kita banyak melibatkan orang tadi itu, dengan cara membantu orang lain atau menunjukkan orang lain kebaikan. Jadi nggak harus dengan harta, karena tidak semua orang uangnya gagah. Paham nggih? Nah, ini diantaranya. Terus tadi dikatakan, tadi saya diminta oleh Bu Umi juga untuk ini bagaimana nih agar supaya amal kita berkualitas. Sebenarnya Bu, kualitas amal itu kalau kita merujuk kepada penjelasan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu
ketika beliau menjelaskan firman Allah dalam Al-Quran di surah Tabarok. Surah Tabarok, surah Al-Mulk. Ya, surah ke-67. Surah Tabarok atau surah Al-Mulk. Ayatnya ayat 2 itu loh, Bu. Ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah yang telah menciptakan hidup dan mati dengan segala pernak-perniknya itu untuk menguji kalian siapa yang paling baik amal perbuatannya. Bukan paling banyak, yang paling baik. Ini bicara tentang kualitas amal. Kata Ibnu Abbas, paling baiknya amal itu ukurannya 2, kata beliau. Yang pertama ikhlas, yang kedua benar. Yang pertama apa, Bu? Ikhlas. Yang kedua benar. Jadi kalau kita ingin, saya ulang ya, kalau kita ingin amal kita berkualitas, semakin berkualitas, maka harus semakin kita ikhlas dan semakin menjaga kualitas kebenaran dari amal kita itu. Karena kalau saya ulang, ingin amal kita berkualitas, 2 hal tadi harus ada. Yang pertama ikhlas, yang kedua harus benar. Yang pertama harus ikhlas. Ikhlas itu, Bu, dari kata akhlasa yukhlisu ikhlasun. Artinya memurnikan. Apa yang dimurnikan? Yang pertama akidah kita, tauhid kita, iman kita. Jangan sampai terkotori oleh hal-hal yang dapat membatalkannya. Jangan sampai. Nopo? Apa saja itu? Syirik misalnya, riddah, murtad, keluar dari Islam, atau kufur akan ayat-ayat Allah. Nah, ini jangan sampai akidah kita terkotori oleh salah satunya ini, apalagi tiga-tiganya, jangan sampai. Karena kalau akidah kita terkotori oleh salah satunya saja, apalagi tiga-tiganya, ancamannya berat, Bu. Coba baca di antaranya ya. Surah An-Nisa ayat 80, surah Al-An'am, maaf, surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 88. Coba baca terjemahannya itu. Monggo, surah ke-6 ayat 88. Monggo, siapa mau Bu buat? Itulah petunjuk Allah. Dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Sekiranya mereka menyekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau sampai berbuat syirik, lenyaplah amalan yang mereka perbuat. Maksudnya apa, Bu? Ini syirik besar ya. Dari akil balik sampai dia berbuat syirik besar itu 0. Hapus semua kebaikannya. Bahkan kalau tidak tobat, sampai meninggalnya nggak tobat, itu dikhawatirkan yang bersangkutan akan menghadap kepada Allah dengan 0 kebaikan. Nauzubillah min syarri dzalik. Kalau nggak tobat loh ya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran di surah, diantaranya yaitu ada di surah Al-Kahfi ayat 105 tentang kufur akan ayat-ayat Allah itu. Monggo, fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Silakan baca terjemahannya. Al-Kahfi surah ke-18 ayatnya ayat 105 ini. Mereka itu adalah orang yang menghindari ayat-ayat Tuhan dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Iya, jadi kalau di samping hapus kebaikannya, kalau nggak tobat loh ya, itu nanti Allah nggak akan nimbang amalnya. Kalau nggak tobat, nggak ditimbang itu maksudnya apa? Kan ditimbang itu kalau ada perbandingan baik buruk. Kalau nggak ada perbandingan baik buruk, ya nggak ditimbang, nggak ada perbandingannya kok. Makanya harus ada perbandingannya, baru kemudian nanti ditimbang. Karena dia 0 kebaikan.
Monggo siapa? Siapa? Nggih. Dari 68, 69 sampai 70. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang mempersekutukan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang berbuat beriman mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam ayat ini ada 3 dosa besar sekaligus yang Allah sebut. Syirik, membunuh, dan zina. Kalau nggak tobat diancam oleh Allah dengan kehinaan. Tapi kalau taubat, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim